Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi mengenai menyusun laporan PTK, dan saya menjadi pemateri pertama akan membahas tentang pengertian penelitian tindak kelas dan tujuannya. Yang pertama yaitu pengertian PTK. Penelitian tindakan kelas adalah bentuk penelitian yang terjadi di dalam kelas berupa tindakan tertentu yang dilakukan untuk memperbaiki proses belajar mengajar guna meningkatkan hasil belajar yang baik dari sebelumnya. Penelitian tindakan kelas dapat dipakai sebagai implementasi berbagai program yang ada di sekolah dengan mengkaji berbagai indikator keberhasilan proses dan hasil belajar yang terjadi pada siswa atau keberhasilan proses dan hasil implementasi berbagai program di sekolah. Yang kedua yaitu tujuan PTK. Tujuan PTK adalah untuk mengubah perilaku mengajar guru, perilaku peserta didik di kelas, meningkatkan atau perbaikan praktik pembelajaran, dan mengubah kerangka kerja melaksanakan pembelajaran kelas yang diajarkan oleh guru tersebut, sehingga terjadi peningkatan layanan profesional guru dalam menangani proses pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya mengenai prinsip penelitian tindakan kelas. Agar peneliti memperoleh informasi atau kejelasan yang lebih baik tentang penelitian tindakan, perlu dikiranya dipahami bersama prinsip-prinsip yang harus dipenuhi apabila sedang melakukan penelitian tindakan kelas. Dengan memahami prinsip-prinsip dan mampu menerapkannya, kiranya apa yang dilakukan dapat berhasil dengan baik. Adapun prinsip-prinsip yang dimaksud adalah: yang pertama, kegiatan nyata dalam situasi rutin penelitian tindakan yang dilakukan oleh peneliti tanpa mengubah situasi rutinnya. Mengapa? Jika penelitian dilakukan dalam situasi lain, hasilnya tidak dapat dijamin akan dapat dilaksanakan lagi dalam situasi aslinya. Oleh karena itu, penelitian tindakan tidak perlu mengadakan waktu khusus, tidak mengubah jadwal yang sudah ada. Yang kedua, adanya kesadaran untuk memperbaiki diri. Penelitian tindakan didasarkan atas sebuah filosofi bahwa setiap manusia tidak suka atas hal-hal yang statis, tetapi selalu menginginkan sesuatu yang lebih baik. Peningkatan diri untuk hal yang lebih baik ini dilakukan terus-menerus sampai tujuan tercapai, tetapi sifatnya hanya sementara karena dilanjutkan lagi dengan keinginan untuk lebih baik yang akan datangnya. Dengan kata lain, penelitian tindakan dilakukan bukan karena ada paksaan atau permintaan dari pihak lainnya, tetapi harus atas dasar sukarela dengan senang hati, karena menunggu hasilnya yang diharapkan lebih baik dari hasil yang lalu, yang dirasakan belum memuaskan dan perlu ditingkatkan lagi. Yang ketiga, SWOT sebagai dasar berpijak. Penelitian tindakan harus dimulai dari melakukan analisis SWOT, terdiri dari unsur-unsur. Yang pertama, strength kekuatan, weakness kelemahan, opportunity kesempatan, dan threat ancaman. 4 hal tersebut dilihat dari sudut guru yang melaksanakan maupun siswa yang dikenai tindakan tersebut. Dengan berpijak pada hal-hal yang disebutkan, penelitian tindakan dapat dilaksanakan hanya apabila ada kesejalanan antara kondisi yang ada pada guru dan juga yang kondisi juga ada pada siswa. Tentu saja pemikiran guru sebelum menentukan jenis tindakan yang akan dicoba memerlukan pemikiran yang sangat matang. Yang keempat, upaya empirik dan sistemik.
Prinsip keempat ini merupakan penerapan dari prinsip ketiga sebelumnya. Dengan telah dilakukannya analisis SWOT, tentu saja apabila guru melakukan penelitian tindakan sudah mengikuti prinsip empirik terkait dengan pengalaman dan sistemik berpijak pada unsur-unsur yang terkait dengan keseluruhan sistem yang terkait dengan objek yang sedang digarap. Jika guru mengupayakan cara mengajar yang baru, harus juga memikirkan tentang sarana pendukung dan hal-hal yang terkait dengan cara yang baru tersebut. Yang kelima, ikuti SMART dalam perencanaan. SMART adalah kata bahasa Inggris yang artinya cerdas. Akan tetapi, dalam proses perencanaan kegiatan merupakan singkatan dari 5 huruf bermakna. S spesifik, khusus, tidak terlalu umum. Manageable, dapat dikelola, dilaksanakan. Acceptable, dapat diterima lingkungan. Atau achievable, dapat dicapai atau dijangkau. Realistic, operasional, tidak di luar jangkauan. Dan time bound, diikat oleh waktu. Ketika guru menyusun rencana tindakan, harus mengingat hal-hal yang disebutkan dalam SMART. Tindakan yang dipilih peneliti harus khusus, tidak sulit dilakukan, dapat diterima oleh subjek yang dikenai tindakan dan lingkungan, nyata bermanfaat bagi dirinya dan subjek yang dikenai tindakan. Selain itu, sangat penting adalah bahwa tindakan tersebut sudah tertentu jangka waktunya. Peneliti tindakan dapat direncanakan dalam waktu 1 bulan, 1 semester ataupun 1 tahun. Yang D, model penelitian tindakan. Ada beberapa ahli yang mengemukakan model penelitian tindakan, namun secara garis besar terdapat 4 tahapan yang lazim dilalui, yaitu tahap pertama perencanaan, kedua pelaksanaan, yang ketiga pengamatan, dan yang keempat refleksi. Adapun model dan penjelasan untuk masing-masing tahapan ini adalah sebagai berikut. Yang tahap pertama menyusun rancangan tindakan. Dalam tahap ini peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, di mana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan. Penelitian tindakan yang ideal sebetulnya dilakukan secara berpasangan antara pihak yang melakukan tindakan dan pihak yang mengamati proses jalannya tindakan tersebut. Cara ini dikatakan ideal karena adanya upaya untuk mengurangi unsur subjektif pengamat serta mutu kecermatan amatan yang dilakukan. Dengan mudah dapat diterima bahwa pengamatan yang diarahkan pada diri sendiri biasanya kurang teliti dibandingkan dengan pengamatan yang dilakukan terhadap hal yang berada di luar diri sendiri. Karena adanya unsur subjektivitas yang berpengaruh, yaitu cenderung mengunggulkan dirinya sendiri. Yaitu tahap kedua, pelaksanaan tindakan. Tahap kedua dari penelitian tindakan adalah pelaksanaan, yaitu implementasi atau penerapan isi rancangan di dalam kencah, yaitu mengenakan tindakan di kelas. Hal yang perlu diingat adalah bahwa dalam tahap ini pelaksana guru harus ingat dan berusaha mentaati apa yang sudah dirumuskan dalam rancangan, tapi harus pula berlaku wajar, tidak dibuat-buat dalam refleksi. Keterkaitan antara pelaksanaan dengan perencanaan perlu diperhatikan. Yang ketiga, tahap pengamatan. Tahap yang ketiga yaitu kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh pengamat. Sebetulnya sedikit kurang tepat kalau pengamatan ini dipisahkan dengan pelaksanaan tindakan, karena seharusnya pengamatan dilakukan pada waktu tindakan yang sedang dilakukan. Jadi keduanya berlangsung dalam waktu yang sama. Sebutan tahap 2 diberikan untuk memberikan peluang kepada guru pelaksana yang berstatus juga sebagai pengamat ketika guru tersebut sedang melakukan tindakan, karena hatinya menyatu dengan kegiatan, tentu tidak sempat menganalisis peristiwanya ketika sedang terjadi. Oleh karena itu, kepada guru pelaksana yang berstatus sebagai pengamat ini untuk melakukan pengamatan balik terhadap apa yang terjadi ketika tindakan sedang berlangsung. Sambil melakukan pengamatan balik ini, guru pelaksana mencatat sedikit demi sedikit apa yang sedang terjadi. Tahap keempat, refleksi. Tahap keempat ini merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang sudah dilaksanakan. Istilah refleksi dari bahasa Inggris reflection yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pemantulan. Kegiatan refleksi ini sebetulnya lebih tepat dikenakan ketika guru pelaksana sudah selesai melakukan tindakan, kemudian berhadapan dengan peneliti untuk mendiskusikan implementasi rancangan tindakan. Istilah refleksi di sini sama dengan memantul, seperti halnya memancar dan menatap ke kena kaca. Yang dalam hal ini guru pelaksana sedang memantulkan pengalamannya pada peneliti yang baru saja mengamati kegiatannya dalam tindakan tersebut. Inilah inti dari penelitian tindakan, yaitu ketika guru pelaku tindakan mengamati kepada peneliti pengamat tentang hal-hal yang dirasakan sudah berjalan dengan baik dan bagaimana yang belum.
Apabila guru pelaksana juga bersatu sebagai pengamat, maka refleksi dilakukan terhadap diri sendiri. Dengan kata lain, guru tersebut melihat dirinya kembali, melakukan dialog untuk menemukan hal-hal yang sudah dirasakan memuaskan hati karena sudah sesuai dengan rancangan dan mengenali hal-hal yang masih perlu diperbaiki lagi. Keempat tahapan ini dalam penelitian tindakan tersebut adalah unsur untuk membentuk sebuah siklus, yaitu satu putaran kegiatan beruntun dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan refleksi. Yang tidak lain adalah evaluasi. Apabila dikaitkan dengan bentuk tindakan sebagaimana disebutkan dalam uraian tersebut, maka yang dimaksud dengan bentuk tindakan adalah siklus tersebut. Jadi bentuk penelitian tindakan tidak pernah merupakan kegiatan tunggal, tetapi selalu berupa rangkaian kegiatan yang akan kembali ke asal, yaitu dalam bentuk siklus. Baiklah, mungkin hanya ini dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya sebagai pemateri terakhir akan menyampaikan materi kami mengenai persyaratan penelitian tindakan oleh guru. Beberapa hal di bawah ini antara lain merupakan persyaratan untuk diterimanya laporan penelitian tindakan yang dilakukan oleh guru. Pertama, penelitian tindakan kelas harus tertuju atau mengenai hal-hal yang terjadi di dalam pembelajaran dan berguna untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kedua, penelitian tindakan kelas oleh guru menuntut dilakukannya pencermatan secara terus-menerus, objektif, dan sistematis. Artinya dicatat atau direkam dengan baik sehingga diketahui dengan pasti tingkat keberhasilan yang diperoleh peneliti serta penyimpangan yang terjadi. Hasil pencermatan tersebut akan menentukan tindak lanjut yang harus diambil segera oleh peneliti. Ketiga, penelitian tindakan harus dilakukan sekurang-kurangnya dalam 2 siklus tindakan yang berurutan. Pertama, informasi dari siklus yang terdahulu sangat menentukan bentuk siklus berikutnya. Oleh karena itu, siklus yang kedua, ketiga, dan seterusnya tidak dapat dirancang sebelum siklus pertama terjadi. Hasil refleksi harus tampak digunakan sebagai bahan masukan untuk perencanaan siklus berikutnya. Keempat, penelitian tindakan kelas terjadi secara wajar, tidak mengubah aturan yang sudah ditentukan. Kelima, penelitian tindakan kelas disadari betul oleh pelakunya, sehingga yang bersangkutan dapat mengemukakan kembali apa yang dilakukan, baik mengenai tindakan, suasana ketika terjadi, reaksi siswa, urutan peristiwa, hal-hal yang dirasakan sebagai kelebihan dan kekurangan dibandingkan dengan rencana yang sudah dibuat sebelumnya. F. Sasaran atau objek penelitian tindakan kelas. Hal-hal yang dapat diamati sehubungan dengan setiap unsur pembelajaran tersebut antara lain adalah sebagaimana disajikan dalam bagian berikut. Pertama, unsur siswa. Dapat dicermati objeknya ketika siswa yang bersangkutan sedang asyik mengikuti proses pembelajaran di kelas, di lapangan, atau di laboratorium, atau di bengkel, maupun ketika sedang asyik mengerjakan pekerjaan rumah di dalam hati, atau ketika mereka sedang mengikuti kerja bakti di luar sekolah. Kedua, unsur guru dapat dicermati ketika yang bersangkutan sedang mengajar di kelas, sedang membimbing siswa-siswa yang sedang berdharma wisata, atau ketika guru sedang mengadakan kunjungan ke rumah siswa. Ketiga, unsur materi pelajaran dapat dicermati urutan materi tersebut ketika disajikan kepada siswa melalui program pengorganisasiannya, cara penyajiannya atau pengaturannya. Keempat, unsur peralatan atau sarana pendidikan meliputi peralatan baik yang dimiliki oleh siswa secara perorangan, peralatan yang disediakan oleh sekolah, ataupun peralatan yang disediakan dan digunakan di kelas. Kelima, unsur hasil pembelajaran, yaitu ditinjau dari 3 ranah yang dijadikan titik tujuan yang harus dicapai melalui pembelajaran.
baik susunan maupun tingkat pencapaian. Oleh karena hasil belajar merupakan produk yang harus ditingkatkan, pasti terkait dengan tindakan unsur lain. Keenam, unsur lingkungan, baik lingkungan siswa di kelas, sekolah, maupun yang melingkungi siswa di rumahnya. Ketujuh, unsur pengelolaan, yang jelas-jelas merupakan gerak kegiatan sehingga mudah diatur dan direkayasa dalam bentuk tindakan. Yang digolongkan sebagai kegiatan pengelolaan, misalnya cara mengelompokkan siswa ketika guru memberikan tugas, pengaturan urutan jadwal, pengaturan tempat duduk siswa, penempatan papan tulis, penataan, dan lain-lain. Materi yang terakhir yaitu mengenai penyusunan laporan penelitian tindakan. Selanjutnya, apabila guru pelaksana penelitian tindakan kelas sudah merasa puas dengan siklus-siklus itu, tentu saja langkah berikutnya tidak lain adalah menyusun laporan kegiatannya. Proses penyusunan laporan ini tidak akan dirasakan sulit apabila sejak awal guru sudah disiplin mencatat apa saja yang sudah ia lakukan. Menulis karya tulis ilmiah laporan penelitian sebetulnya akan jauh lebih mudah dibandingkan dengan menulis artikel, karena lahan tulisan akan sudah dipenuhi dengan penjelasan tentang alasan, tujuan, manfaat, dan isi penelitian, kemudian cerita tentang tindakan dengan siklus-siklusnya. Pada akhir tulisan, tinggal disampaikan hasil penelitian, yaitu keberhasilan yang diperoleh dan hambatan atau kesulitan dalam pelaksanaan, ditutup dengan rekomendasi atau saran. Sistematika laporan penelitian tidak jauh berbeda dengan laporan penelitian yang lain. Satu hal yang sangat dicermati oleh penilai adalah bagaimana siklus dilaksanakan dan penjelasan tentang proses yang berlangsung. Kesalahan umum yang terjadi, guru hanya menyebutkan sangat sedikit tentang tindakan yang dilakukan dan langsung menunjukkan data yang dikumpulkan melalui tes. Hasil tes antar siklus dibandingkan dengan atau tanpa rumus, kemudian disimpulkan. Dalam penelitian tindakan ini, guru tidak diharuskan menonjolkan analisis data, tetapi seperti sudah dikemukakan di depan, sangat menekankan proses. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat dicermati ketika yang bersangkutan sedang mengajar di kelas, sedang membimbing siswa-siswa yang sedang berdharma wisata, atau ketika guru sedang mengadakan kunjungan ke rumah siswa. Ketiga, unsur materi pelajaran. Dapat dicermati urutan materi tersebut ketika disajikan kepada siswa melalui program perorangan, pengorganisasiannya, cara penyajiannya atau pengaturannya. Keempat, unsur peralatan atau sarana pendidikan, meliputi peralatan baik yang dimiliki oleh siswa secara perorangan, peralatan yang disediakan oleh sekolah, ataupun peralatan yang disediakan dan digunakan di kelas. Kelima, unsur hasil pembelajaran, yaitu ditinjau dari 3 ranah yang dijadikan titik tujuan yang harus dicapai melalui pembelajaran, baik susunan maupun tingkat pencapaian. Oleh karena hasil belajar merupakan produk yang harus ditingkatkan, pasti terkait dengan tindakan unsur lain. Keenam, unsur lingkungan, baik lingkungan siswa di kelas, sekolah, maupun yang melingkungi siswa di rumahnya. Ketujuh, unsur pengelolaan, yang jelas-jelas merupakan gerak kegiatan sehingga mudah diatur dan direkayasa dalam bentuk tindakan. Yang digolongkan sebagai kegiatan pengelolaan, misalnya cara mengelompokkan siswa ketika guru memberikan tugas, pengaturan urutan jadwal, pengaturan tempat duduk siswa, penempatan papan tulis, penataan, dan lain-lain. Materi yang terakhir yaitu mengenai penyusunan laporan penelitian tindakan. Selanjutnya, apabila guru pelaksana
penelitian tindakan kelas sudah merasa puas dengan siklus-siklus itu, tentu saja langkah berikutnya tidak lain adalah menyusun laporan kegiatannya. Proses penyusunan laporan ini tidak akan dirasakan sulit apabila sejak awal guru sudah disiplin mencatat apa saja yang sudah ia lakukan. Menulis karya tulis ilmiah laporan penelitian sebetulnya akan jauh lebih mudah dibandingkan dengan menulis artikel, karena lahan tulisan akan sudah dipenuhi dengan penjelasan tentang alasan, tujuan, manfaat, dan isi penelitian, kemudian cerita tentang tindakan dengan siklus-siklusnya. Pada akhir tulisan